Masih di Mata 4, kita kulik mata publik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama dengan Ketua KP2C atau Komunitas Pertemuan Kali Cikeas dan Cilengsi yang ada di perbatasan, posisi ada di Bogor ya. Sekarang di Bogor ya Pak perbatasan ya? dengan Bekasi. Oke, siap-siap, perbatasan dengan Bekasi. Ini Pak Puarman, selamat sore Pak. Siap, selamat sore. Izin Pak Puarman, ini karena Bapak komunitas P2C, kebetulan kita, lokasi kita kali ini ada di Pas P2C itu? Pas P2C, pertemuan antara Kali Cilengsi dan Kali Cikeas, yang menjadi Kali Bekasi. Ya. Kesana menuju Kali Bekasi ya Pak ya? Bukan Bekasi. Oke, siap. Ini Cikeas. Ini Cikeas, Itu ini Cilengsi. Ya. Oke, siap. Pak Puarman, izin Pak. Nah, ini teman-teman Mata 4 kan kita mengulik tentang banjir kemarin ya Pak, yang belum lama terjadi, bahwa banjir ini belum tuntas, belum bisa dituntaskan Pak. Bisa cerita dikit Pak, penyebab banjir itu apa Pak? Oke. Ini Kali Bekasi. Di lapangannya yang kita lihat sebelah sana ya, itu namanya Sungai Cilengsi. Sungai Cilengsi ya, yang hulunya adalah dari Gunung Pancar Babakan Madang. Siap. Itu di sana. Sebelah ini Cikeas. Ya. Ini Cikeas, ini yang hulunya di Gunung Gelis ya, sama Bukit Pelangi Puncak. Oke. Ketemu di sini. Nah, pertemuan ini dinamakan P2C. P2C itu singkatan dari Pertemuan Cilengsi Cikeas. Nah, setelah kita mau berubah namanya jadi Kali Bekasi. Itu udah Kali Bekasi ke sana. Siap. Ya. Jadi sekarang kita berada di ujungnya Kabupaten Bogor. Ujung paling utara Kabupaten Bogor. Perbatasan dengan Bekasi. Perbatasan dengan Bekasi. Siap. Di seberang kita nih, ini Bekasi ya. Ini Pondok Gede Permai. Pondok Gede Permai. Perumahan Pondok Gede Permai, Jati AC. Di seberang itu sudah Bantar Gebang. Nah, oke. Tadi Bang Nugi nanya tentang penyebab banjir kemarin ya. Ya. Oke. Kalau kita harus bedakan antara penyebab sama pemicu ya. Kalau pemicu banjir kemarin itu adalah curah hujan yang cukup lebat ya. Pemicunya. Curah hujan yang cukup lebat itu di daerah hulu kita, terutama hulunya Sungai Cilengsi kemarin. Siap. Nah, dan juga sebagian di hulunya Sungai Cikeas. Nah, tapi kalau penyebabnya ini yang perlu kita bahas sebetulnya. Nah, penyebabnya itu adalah terjadinya perubahan tata guna lahan di hulu sungai. Tata guna lahan. Iya, di hulu sungai sini. Ya, di hulu sungai sini atau alih fungsi lahan ya. Siap. Ya. Dulu Bang Nui, kalau seandainya di hujan di hulunya, hujan di hulu, 70% air itu meresap ke tanah. 70% meresap ke tanah ya. Hanya 30% yang mengontor ke hilir, ke sungai kita. Dulu ya. Sekarang sebaliknya. Kalau seandainya hujan di hulu, justru yang meresap hanya 30%. Yang meresap di sana? Di sana. 70%-nya menggelontor ke hilir. Karena apa? Yang dulunya hutan, yang dulunya perkebunan, sekarang udah jadi perumahan. Sekarang udah jadi tempat wisata. Sekarang udah jadi segala macam gitu loh kan. Nah, itu yang terjadi sekarang gitu. Jadi makanya ini wisata yang kemarin belum lama ramai juga dibongkar itu. Salah satunya itu kan tidak hanya itu ya, banyak yang lain ya. Dan juga ada perumahan ya, perumahan. Tapi saya nggak sebutin nama perumahannya ya. Lihat di Google kelihatan kok. Kelihatan ya. Kelihatan kok. 10 tahun yang lalu di Google seperti apa, sekarang seperti apa. Perbedaan. Nyata kelihatan ya. Nyata kelihatan ya. Nah, itu yang terjadi sekarang di hulunya itu ya. Itu pemicu. Nah, itu penyebab. Kalau pemicunya kan tadi hujan. Hujan lebat. Nah, jadi di hulunya terjadi alih fungsi lahan atau perubahan tata guna lahan yang luar biasa. Itu di hulu. Nah, di hilir juga begitu. Di hilir juga terjadi perubahan tata guna lahan dan juga penyempitan. Siap. Nah, Bang Nugi kalau lihat kapan-kapan tempoh hari kita juga pernah ketemu ya dekat jembatan Bantar Gebang ya. Di situ sudah banyak bangunan-bangunan di pinggir sungai ya. Siap. Pada logikanya bangunan di pinggir sungai itu kan harus ada garis padan sungai 20 meteran ya. Ya. Itu malah di pinggir sungai. Artinya sungai kita ini sudah menyempit, terjadi penyempitan dibandingkan dulunya. Kemudian sungai ini juga sudah mulai dangkal atau sedimentasi. Sekedar contoh, ini Sungai Cilengsi ya. Ini Sungai Cilengsi ini terakhir dikeruk dulu tahun 1971. Lahir tahun berapa? Terakhir dikeruknya. Lahir tahun berapa coba? Saya 84. 71 nih dikeruk dulu. Sampai sekarang belum ada lagi dikeruk kan. Nah, itulah kondisi sungainya sekarang. Begitupun Sungai Cikeas. Nah, jadi penyebabnya adalah di hulunya terjadi perubahan tata guna lahan yang luar biasa, di hilirnya juga terjadi penyempitan dan pendangkalan sungai. Itulah penyebabnya. Jadi tata guna lahan atau tata ruang yang nggak sepatutnya lah ya, nggak sesuai
letak gitu. Ya, betul. Yang harusnya ini menjadi hutan lindung Betul. dijadikan bangunan. Yes. Yang ini harusnya perkebunan kan dijadikan usaha lain gitu Iya. kan. Yang tidak sesuai dengan fungsinya gitu. Iya, Betul. iya. Termasuk pendangkalan juga sudah Termasuk pendangkalan sekitar juga 50 seperti itu. tahun Iya. yang lalu. Ini di bawah kita nih. Tadi banyak bapak-bapak tadi ya. Siap. Tanya aja bapak-bapak itu. Dulu kalau dia di sungai ini itu tenggelam. Sekarang nggak, udah segini. Ah. Iya. Udah cetek ya. Nah, kalau itu kan pemicu dan penyebab nih, Pak. Nah, kemarin kan banjir hebat lah ya. Ya. Nah, kita oke lah. Pak Puarman sudah diwawancara juga oleh TV One, oleh beberapa media ya, Pak ya. Kalau untuk penyelesaian ini, Pak, ini kalau kita coba kulik dikit tentang penyelesaian solusinya gitu. Ini kan kemarin belum lama adalah kita kutip dikit dari kepala daerah ya. Ya. Gubernur kita di Kang Deddy itu mengumpulkan 4 kepala daerah untuk patungan sejumlah 500 miliar Ya. untuk rencananya itu normalisasi kali lah ya, Ya. dan tata letak ruang mungkin ya termasuk. Nah, kalau menurut Ketua Pak Puarman gimana, Pak? Ya, menurut saya, ini mohon maaf ya, Kang Budi ya, walaupun sekarang dalam masa-masa tanggap darurat ya, Ya. kan diberikan sembako dan segala macam ya. Solusi pencegahan banjir ini bukan lagi sembako. Siap. Ya, sembako itu kan sesaat ya, Ya. kebutuhan sesaat. Tapi harus ada solusi-solusi permanen untuk itu. Permanen. Nah, KP2C dari tahun 2017 ya, kita sudah resmi bikin petisi kepada Presiden. Ya, apa yang kita usulkan? Kita meminta dilakukan normalisasi sungai. Ya, Sungai Cikeas dan Sungai Cilengsi ya. Oke. Itu dilakukan normalisasi. Apa yang dinamakan normalisasi? Normalisasi itu adalah pelebaran sungai. Pelebaran sungai Ya. sesuai aturannya. Sesuai aturannya, sesuai dengan kajian ya. Kajian. Ya, untuk mengukur sekarang gini. Lebarnya ya. Misalnya sekarang kapasitas tampungnya 10 ya. Ya. Nah, volume banjir taruh 17. Yes. Berarti kapasitas sungai harus ditambah, dijadikan menjadi 20. Lebih kurang seperti itu ya. Harusnya. Ilustrasi seperti Oke, itu. oke. Nah, jadi harus dilakukan normalisasi. Normalisasi itu Pelebaran. adalah yang pertama adalah pelebaran, yang kedua pengerukan, Pengerukan. yang ketiga adalah penanggulan yang permanen. Penanggulan ya. Penanggulan ya. Permanen ya. Jadi Mungkin rapi Bang juga Budi ya. pernah lihat ya kalau di Jakarta ya, ada yang pernah lihat BKT. BKT. Nah, BKT kan kokoh tuh tanggulnya. Nah, lebih kurang seperti itu. Seperti itu. Betul. Jadi Oke. pengerukan, pelebaran, pengerukan dan penanggulan permanen. Siap. Kalau seandainya ada tebing-tebing namanya perkuatan tebing. Itulah normalisasi yang diharapkan untuk solusinya. Siap. Solusinya. Nah, untuk normalisasi ini Bang Nugi sudah ada desainnya. Ini desainnya sudah jadi. Tahun 2020. Desain untuk normalisasi sudah Udah ada jadi. untuk Sungai Cilengsi, Sungai Cikeas maupun Kali Bekasi. Siap. Jadi desain normalisasi ini sudah ada dari tahun 2020. 2020. Sudah selesai. Detail itu. Siap. Detail banget. Lebar sungai dari existing berapa dilebarkan jadi berapa, kemudian pengerukannya nanti berapa, kemudian konstruksi di pinggir sungainya seperti apa. Dia nanti ada konstruksi konstruksi beton ya di pinggir sungai seperti ini. Kemudian nanti ada jalan inspeksi. Setelah jalan inspeksi ada namanya saluran gendong ya. Cakep deh. Saluran gendong. Saluran gendong itu buat saluran air ya. Drainase ya. Drainase. Jadi cakep. Jadi pinggir sungai itu nanti setelah ada dilebarin, dikeruk, penanggulan permanen, kemudian jalan inspeksi. Indah kan? Kalau Bang Nugi nanti buat cucunya nanti gendong-gendong. Wih. Indah itu normalisasinya. Itu namanya tinggal di pinggir kali pun seneng ya. Iya, itu betul-betul menikmati hidup di pinggir ya. kali. Kalau itu terwujud. Siap. Nah, sekarang kan dalam fase-fase lagi menuju bagaimana itu terwujud ya. Nah, 2020 sudah selesai desainnya. Kemudian tahun 2023 sudah selesai namanya kajian larap. Kajian larap itu adalah semacam kajian untuk mengukur dampak ekonomi sama dampak sosialnya. Misalnya kalau pelebaran dari sungainya 12 meter, jadi 26 meter gitu kan. Ya. Tanah siapa sih yang kena, rumah siapa sih yang kena, Ya. nilainya berapa, itu yang dinamakan kajian larap. Dan itu sudah selesai. Siap. Sudah selesai. Nah, tinggal lagi eksekusi. Nah, bagaimana eksekusinya? Nah, untuk eksekusi ini, kita harus kembali kepada kesepakatan. Jadi, habis banjir 1 Januari 2020, ya, itu tanggal 20 Juni 2020 ya, di Kementerian Dalam Negeri, ditandatangani namanya kesepakatan aksi oleh 3 gubernur, Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI, sama Gubernur Banten, untuk pengendalian banjir di Jabodetabek Punjur.
Termasuk yang tanda tangan adalah Bupati Bogor sama Wali Kota Bekasi. Punjur tuh Punjur itu puncak Cianjur. puncak Cianjur. Menyeluruh ya. Menyeluruh. Jadi dibikin kajian untuk banjir Jabodetabek Punjur ya. Ya. Punjur banjir situ. Nah, termasuk yang tanda tangan adalah Wali Kota kita, Pak Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Pak Rahmat Effendi pada saat itu, sama Bupati Bogor pada saat itu Ibu Ade Yasin. Siap. Nah, apa isi kesepakatannya? Isi kesepakatannya adalah biaya normalisasi ini dari Kementerian PUPR pusat, ya. Tapi penyiapan lahan oleh Pemdanya masing-masing. Pembebasan lahan. Pembebasan lahan. Ya. Nah, kalau sekarang nih di Kabupaten Bogor ya, ini yang tanggung jawab adalah Bupati Bogor. Nah, di seberang ini Pondok Gede Permai. Ya. Yang tanggung jawab siapa? Pemerintah Kota Bekasi. Ya. Itulah kesepakatannya. Nah, ini kesepakatan ini belum jalan sampai sekarang. Belum jalan sampai sekarang. Nah, Dari 2020. dari 2020 sampai sekarang kan. Nah, Siap. Itu di saya saat COVID itu, Pak. betul. Nah, Pak Nugi tadi bilang kan Pak KDM kemarin ada patungan ya 5 miliar, 500 miliar ya? 500 miliar. ya. Kalau saya nggak salah 500 miliar itu 200 dari provinsi, 100 dari Bupati Bogor, 100 dari Kota Bekasi, 100 dari Kabupaten Bekasi ya. Siap. Nah, kalau saya mengusulkan Bang, yang 500 miliar itu optimalkan untuk yang normalisasi tadi. Ya. Normalisasi tadi. Apa yang menjadi kewajibannya Pemda ya? Kewajibannya Pemda adalah untuk menyiapkan lahan. Udah fokuskan ke situ. Siap, siap. Nah, toh nanti kalau untuk pengerukan dananya dari Kementerian PUPR pusat. Supaya apa? Supaya Kementerian PUPR sudah bisa langsung bekerja. Sekarang kalau kita nuntut pada Kementerian PUPR, kapan nih sungai dikeruk? Ya. Kapan nih normalisasi? Ya kami kan tergantung kesiapan Pemda. Siap. Nah, justru itu Pak Nugi boleh nih Ya. kalau ketemu dengan Pemda ya, Pak KDM atau Pak Wali kita atau Bupati kita gitu kan, tolong didorong supaya yang menjadi kewajiban Pemda ini segera diselesaikan. Siap, siap. Segera dipenuhi supaya apa? Supaya secepatnya normalisasi ini dimulai. Iya. Ya. Kita nggak mau lagi lah sembako solusinya gitu loh. Solusinya sekarang adalah bagaimana mencari solusi permanen supaya banjir nggak terjadi lagi. Itu sih, Bang. Sembako ini bukan solusi lah ya. Bukan solusi, itu hanya Jadi, aduh. iya. Ini untuk P2C memang ini menarik ya kalau untuk banjir ini. Entah dari tahun 2020 itu ada apakah itu ya? Ya. Itu kan anggaran semua diambil oleh COVID pada saat itu. Ya, COVID ya. Ya, pada saat itu ya. Entah. Nah, dan terakhir sudah ada percobaan ya masih ya, belum ada pergerakan, Pak. 500 miliar itu ternyata belum diketahui tentang pembebasan lahan dengan adanya rumah-rumah di garis padan sungai ini, Pak. Jadi kan harus ada pembebasan nih ujung-ujungnya Ya, nih, betul. ya kan? Nah, kita menurut Pak Puarman 500 miliar itu cukup nggak gitu? Termasuk pembebasan lahan gitu. Kalau 500 miliar itu mungkin belum cukup ya, belum cukup ya. siap. Kita punya data ya, kita punya data. Minimal ini data mengambil contoh misalnya Kabupaten Bogor ya. Yap. Nah, ini Kabupaten Bogor ya. Untuk pembebasan lahan dari Kabupaten Bogor aja itu butuh 364 miliar. Untuk Kabupaten Bogor Kabupaten saja. Bogor aja nih. Ini normalisasi aja Untuk atau normalisasi- pembebasan juga? Pembebasan lahan aja. Pembebasan Ini pembebasan lahan aja untuk Sungai Cikeas, Sungai Cilengsi yang ada di wilayah Kabupaten Bogor Siap. butuh 364 miliar. Belum termasuk yang wilayah Kota Bekasi. Nah, belum termasuk yang di depan Kota Bekasi juga gitu kan. Nah, menurut saya kalau bisa fokus ke sini aja. Nah, cuman saya nggak tahu nih. Ternyata belakangan kan muncul lagi nih dinamika baru ya. Oh, ternyata tanah yang di pinggir sungai yang disertifikatkan bisa dibatalkan sertifikatnya atau apa. Ya. Nah, Ditarik negara. Nah, KP2C nggak bisa masuk ke wilayah itu. Kami bukan Ya, wewenang kami ya. ya. Cuman kami menyarankan adalah ya udah, sekarang intinya adalah sungai ini perlu dilebarkan, tolong tanahnya dibebaskan. Ya. Bagaimanapun cara membebaskannya itu ranah pemerintah itu Ya, ya. siap. Pemerintah yang lebih tahu. Mudah-mudahan pemerintah ini ya ada solusi yang masuk akal lah ya. Maksudnya tidak memberatkan pihak manapun. Ya gitu. manapun. Dan satu lagi kata kuncinya adalah Siap. jangan terlalu lama. Ya, jadi khawatirnya nanti kan karena ada dinamika baru, timbul konflik, timbul sengketa atau segala macam. Siap. Akhirnya ini menjadi lama ya. Siap. Nah, kalau bisa itu diselesaikan secepat mungkin, tapi clear gitu. Siap. Nah, ini ada sedikit tambahan, Ketua. Tandon atau polder itu pengaruh nggak, Ketua, dengan banjir yang ada selama ini nih di Bekasi Kota dan sekitarnya? Ya, betul. Siap. Jadi normalisasi itu baru salah satu ya untuk solusi pencegahan banjir ya. Siap. Nah, ada solusi berikutnya. Ada solusi berikutnya. Perbanyak polder-polder. Ya. Kan normalisasi gini loh. Kan tidak mungkin sungai dari 13 meter dilebarkan menjadi 26, sekarang 26 meter ya. Siap. Kan nggak mungkin juga sampai 100 meter. Ya. Ya. Nah, sedangkan kita butuh kapasitas sungai
kapasitas tampung sungai yang besar ya. Nah, gimana caranya? Butuh polder namanya, kolam retensi namanya, embung kah namanya, atau waduk kah namanya, butuh ya. Bahasanya ya. Cuman kalau menurut kami di KP2C, polder itu dibutuhkan di tengah dan di hulu, bukan di hilir. Tengah dan di hulu. Ya, jadi ibarat sungai ya, ini sungai ya, ini hulu, ini tengah, ini hilir. Jadi folder itu sebaiknya ada di tengah atau di hulu. Siap. Nah, supaya apa? Supaya dia bisa mereduksi banjir. Siap. Contoh Bang Nugi ya, misalnya Sungai Cilengsi. Anggaplah dari Sungai Cilengsi itu air yang mengalir ke bawah 100 ya, 100 ya. Nah, 100 motor ke kita. Nah, dengan adanya polder itu bisa direduksi misalnya 17% ya. Dibikin polder nih. Dengan polder 17%-nya nampung di polder dulu. Di tengah. Di tengah atau di atas ya. Nampung di polder dulu, parkir sementara. Nah, sampai ini aman. Begitu di hilirnya sudah aman, baru yang di polder dikeluarkan, dialirkan. Nah, usul saya polder ini tetap dilakukan ya, dilakukan. Carilah lahan-lahan, kalau bisa lahan yang murah lah ya, lahan yang murah yang sangat memungkinkan. Kalau bisa lokasinya itu di tengah atau di hulu. Ya, bekerja sama antar daerah perlu banget ya. Perlu, jadi tidak bisa lagi sungai ini dikapling-kapling ya. Ini sungai orang Bekasi, ini sungai orang Bogor, nggak bisa. Sungai itu satu kesatuan. Karena sungai itu satu kesatuan, juga satu manajemen harusnya gitu. Gitu loh. Jadi itu solusinya menurut Ketua KP2C ya untuk banjir di Bekasi dan sekitarnya kemarin. Itu dari 2020 belum ada dilakukan normalisasi kali atau sungai-sungai Bekasi, Cilengsi dan Cikeas. Mudah-mudahan normalisasi baru ada di Bekasi dikit. Baru ada di Bekasi. Sebagian ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi nih pemerintah untuk melaksanakan normalisasi kali maupun pembebasan lahan kah atau apa, itu mudah-mudahan pemerintah ada jalan keluar gitu betul ya. Betul. Siap. Ada yang mau disampaikan lagi? Ketua? Ada satu lagi. Siap. Karena kita lagi ngobrol sekarang ya, ini dalam masa-masa masyarakat masih trauma banjir ya, banjir. Kemudian juga ada isu katanya tanggal 20 akan banjir. Hujan lebat gitu kan. Nah, perlu saya tambah dikit nggak apa-apa ya, lebih menenangkan ya. Betul. Tanggal 11 sampai tanggal 20 menurut BMKG ada potensi curah hujan yang meningkat ya, terus banjir. Nah, tapi pemerintah di balik itu melakukan juga modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca, operasi modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca. Masih gini lah. Modifikasi cuaca itu masih gini. Misalnya sekarang nih gumpalan awan ya. Ini di sekitar taruhlah misalnya Sukabumi atau Pelabuhan Ratu ya. Diperkirakan misalnya sekian jam lagi akan nyampe di Jabodetabek nih. Di Bogor, Bekasi dan segala macam. Nah, sebelum nyampe di situ ditaburin garam di atasnya. Ditaburin garam di atasnya supaya dia turunnya di tempat yang aman. Ya, bisa di laut, bisa di tempat yang aman. Tempat yang aman itu misalnya kayak di udara Waduk Jatiluhur gitu kan. Itu bisa. Nah, itu yang dilakukan pemerintah. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir. Kita percaya ya pemerintah serius melakukan ini. Mudah-mudahan sambil berdoa ini tidak terjadi lagi banjir sampai kita bisa menghadapi Lebaran dengan tenang, dengan nikmat gitu kan itu. Nah, kemudian yang kedua, sistem peringatan dini berbasis masyarakat yang dibangun oleh KP2C sudah berjalan dengan sangat baik. Tadi Bang Nugi saya tanya, tinggi banjir sampai semana? Ada yang sedada di lantai 2 kan? Nah, alhamdulillah Bang, walaupun segitu banyak tingginya air, tingginya banjir dan begitu luasnya banjir, tidak ada korban jiwa satupun. Alhamdulillah. Karena apa? Karena banjir. Karena sistem peringatan dini kita sudah berjalan dengan sangat baik. Beberapa jam sebelum banjir, KP2C sudah mengumumkan bahwa akan terjadinya banjir. Silahkan lakukan 3 hal. Yang pertama, naikkan barang-barang. Yang kedua, memindahkan kendaraan. Yang ketiga, mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Jadi masyarakat sudah siap untuk itu. Nah, kalau seandainya ada yang meninggal, itu adalah pasca banjir. Kelelahan ngebersihin lumpur yang luar biasa. Bang Nugi kalau lihat di beberapa tempat ya, itu masih banyak Pak lumpurnya Bang yang masih tebal deh. Masih tebal ya. Jadi banyak. Kalau ada yang meninggal itu bukan karena banjirnya, tapi karena sakit atau kelelahan pasca banjir ya untuk bebersih dan segala macam. Itu sih Bang. Jadi mudah-mudahan ini bagus ya kedepannya sampai Lebaran, dan saya juga minta doa Bang Nugi juga warga kita diberikan tambahan untuk menghadapi Lebaran ini walaupun tidak akan sempurna. Karena namanya sisa-sisa lumpur itu Bang itu berbulan-bulan untuk bersihnya. Tapi tetap ya kita harus tetap semangat, tetap optimis. Mudah-mudahan segera pemerintah ada solusi untuk menyelesaikan ini. Amin. Bang. Terima kasih Ketua. Siap. Sehat selalu. Amin. Dan sukses. KP2C-nya Mata 4 akan ngulik selanjutnya. Aye.